teman-teman semuanya, balik lagi di segmen belajar hardware. Nah teman-teman, kali ini saya pengen ngebahas tentang proses booting pada sebuah komputer itu kayak gimana sih. Nah teman-teman, sebelum saya membahas tentang proses bootingnya itu kayak gimana, langkah-langkahnya apa saja yang terjadi dalam proses booting itu, sebenarnya komputer itu lagi ngapain sih saat booting. Nah kali ini kita harus tahu lebih dulu beberapa istilah atau singkatan-singkatan yang nanti krusial ya, penting dalam penjelasan selanjutnya mengenai booting ini nanti. Nah, pertama satu, saya akan membahas tentang apa itu CPU, Central Processing Unit. Jadi mungkin gini teman-teman, saya nggak bakal membahas lebih jauh tentang CPU karena nanti ada pembahasannya sendiri. Saya beritahu saja secara singkat, CPU adalah Central Processing Unit atau pusat kesatuan pemrosesan, pusat kesatuan pemrosesan gitu. Jadi kalau ada yang namanya sentral atau pusat, berarti ada yang tidak sentral. Yang mana itu? Nah, contohnya adalah GPU. GPU ya, bukan gosok pencet urut. Contohnya adalah GPU. Nah, CPU itu bukan ini teman-teman, yang casing ini adalah casing ya, itu cache-nya PC desktop, sedangkan CPU sebenarnya adalah ya ini dia. Ada tulisan 3 GHz. Itu adalah CPU. Oke. Nah, sekarang setelah CPU, pembahasan selanjutnya adalah firmware. Firmware adalah program yang mana program tersebut ditanamkan pada perangkat hardware dengan tujuan agar atau sebagai peranti atau perantara antara hardware dan software. Biasanya firmware itu bersifat memegang kendali atau memegang kontrol. Dia memegang kendali. Jadi pada kasus ini ya, firmware-nya berupa bootstrap. Bootstrap itu bukan CSS atau HTML ya. Kalau anak-anak software pasti tahunya CSS atau HTML. Bootstrap itu adalah program yang tertanam pada hardware sebuah komputer, yang merupakan program firmware yang tertanam pada perangkat keras sebuah komputer, yang mana bootstrap itu tadi adalah ketika komputer dinyalakan atau pertama kali dijalankan startup itu, nah bootstrap itulah yang bekerja. Nah, jadi firmware di sini adalah bootstrap. Bootstrap itu tertanam atau terletak pada ROM atau read only memory. Jadi bukan RAM ya, bukan random access memory. Random access memory itu juga sebenarnya bukan memori utama. Jadi random access memory itu kan ya bukan RAM lah, karena bukan ROM ya, karena kalau ROM itu read only memory, hanya bisa dibaca saja, tidak bisa dihapus, tidak bisa diapa-apakan teman-teman. Sekalipun even listriknya mati atau perangkat keras komputer itu tidak dialiri listrik sekalipun, tidak berpengaruh terhadap dia. Dia tidak akan rusak, dia tidak akan mati. Nah, tidak akan terhapus dan ya tidak akan, karena dia hanya terbaca saja. Sifatnya hanya read, hanya dibaca saja atau terbaca. Jadi memori yang hanya dapat ya dibaca. Nah, dibaca oleh komputer itu maksudnya gimana? Ya dijalankan. Itu kalau anak-anak coding pemrograman pasti tahu yang namanya dibaca itu ya dijalankan, itu running ke bawah gitu. Nah, kalau RAM, random access memory, itu kan sifatnya adalah bisa dimasukkan, dihapus, diedit segala macam, ditarik keluar data, ditarik keluar masuk datanya. Yang mana juga data itu kalau disimpan oleh RAM itu sebenarnya benar-benar random teman-teman. Jadi kayak contohnya, ini contoh mungkin semoga kelihatan ya. Data pertama ketika saya masukkan itu disimpan di tengah. Kemudian data kedua saya masukkan disimpan di sini. Data ketiga bisa disimpan di sini, di sini, di sini, di sini, dan di sini. Itulah mengapa namanya disebut random access memory. Berbeda dengan kaset film-film zaman dulu ya, yang mana itu kalau mau melihat di belakang itu harus muter dari depan dulu baru sampai ke data yang paling belakang. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan ada pembahasan sendiri mengenai RAM dan ROM. Tapi kali ini saya bahas singkat saja. ROM adalah read only memory yang hanya dapat dibaca saja. Berisi program firmware-nya tadi adalah bootstrap, yang mana nanti akan digunakan dalam proses booting pada sebuah komputer. Oke, selanjutnya adalah BIOS, Basic Input Output System. Nah, ini pasti udah pada tahu semua ya. Ketika teman-teman lagi awal-awal komputer juga pasti nyeting BIOS segala macam. Nah, BIOS itu ya teman-teman,
BIOS itu adalah firmware dan ia terletak pada ROM, read only memory juga, dan biasanya namanya itu adalah chip ROM ya. Chip ROM itu kalau dulu, kalau sekarang sudah diganti yang namanya adalah FWH, firmware hub, itu adalah namanya ya. Nah, sekarang itu jadi FWH teman-teman, sudah bukan chip ROM, chip BIOS ROM lagi, atau ROM BIOS, sudah tidak ada lagi ROM BIOS. Nah, setelah BIOS ada lagi namanya POS. POS adalah power on self test. Ketika power on self test itu adalah sebenarnya kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh firmware ini tadi, si bootstrap ini tadi, untuk melakukan pengecekan terhadap perangkat keras ataupun perangkat-perangkat yang lainnya, dianggap apakah untuk mencari tahu apakah sudah siap apa belum. Nah, biasanya kalau ada kendala atau kerusakan pada saat POS inilah ditemukan, atau dia notice atau ketahuan kesalahannya atau ada apa gitu pada saat proses POS. Itu nanti bakal saya jelaskan lebih lengkap di proses booting pada sebuah komputer ya. Jadi sekarang ada lagi nih yang namanya OS. Oke, OS. Pasti udah pada tahu ya, Windows itu OS, Linux itu OS. Oke. OS adalah operating system atau sistem operasi yang yang dimana ya, kalau di awal itu kan hanya program firmware saja yang mengendalikan komputer. Nah, setelah selesai proses booting, maka kontrol atau kendali komputer itu akan diserahkan oleh dari bootstrap firmware tadi terhadap OS atau operating system. Nah, sekarang nih teman-teman, sebelum masuk ke booting pada komputer ya, ternyata banyak sekali istilah-istilah yang bikin bingung di sini. Saya juga waktu belajar lumayan lumayan rada-rada gimana gitu ya, apalagi bootstrap gitu. Saya pernah tahu soalnya itu CSS atau HTML gitu. Nah, jadi saya rasa sekian dulu penjelasan dari saya. Mungkin lebih baik videonya saya perpendek saja, selalu teman-teman saya bikin pendek-pendek saja supaya banyak yang menonton dan banyak yang sharing, supaya banyak yang tahu gitu loh. Nah, jadi sekian penjelasan dari saya admin Paraste mengucapkan apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada mungkin yang perlu dikoreksi, silahkan koreksi di kolom komentar. Jangan takut-takut teman-teman, karena saya selalu baca komentar, saya bales-balesin juga. Kalau mau request pembahasan mengenai apa, silahkan, terutama di bidang hardware ya. Nah, jadi saya admin Paraste lagi mengucapkan jangan lupa untuk terus belajar teman-teman, karena bisa jadi guru Anda sendiri malas untuk belajar. Nah, thank you and see you next time. Dadah.